Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan katsiro kepada Teh Indah yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan sangat merdu ya tadi. Semoga keberkahan diberikan Allah kepada Teh Indah dan juga kepada kita semuanya. Sebelum kita masuk ke materi inti, izin Kala mengingatkan ya beberapa rules yang ada di Kajopat ini. Yang pertama, para sahabat-sahabat dimohon untuk meluruskan niat bahwa kita mencari ilmu bertolabul ilmi untuk mencari ridho Allah semata. Dimohon juga untuk menjaga adab, terutama kepada guru kita, juga kepada sesama peserta. Dimohon juga menutup aurat ya bagi yang akhwat. Dan saat Ustadz Dedi nanti memaparkan materi, dimohon kesediaannya untuk mematikan audio agar suasana lebih kondusif ya, gitu. Sahabat bisa berkomunikasi, berinteraksi melalui via chat. Dan nanti ada juga sesi tanya jawab di akhir acara. Insya Allah tanya jawabnya bisa raise hand secara langsung untuk bertanya secara langsung. Dan dimohon pertanyaannya itu yang jelas, singkat, dan ada kolerasinya dengan tema kita sore hari ini ya. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran kita dalam menyerap ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ini saya lihat juga Ustadz Dedi sudah hadir. Izinkan saya menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kala sehat, Bun? Alhamdulillah, Ustadz, gimana kabarnya? Baik, Lama alhamdulillah. tidak berjumpa ini. Sekian puluh purnama ya. Ya, Ustadz, ya Allah, Alhamdulillah sekarang bisa Mudah-mudahan Bunda Kala sehat terus ya. Amin, amin. Ustadz, ini Alhamdulillah. sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih jazakallah khairan katsiro kepada Ustadz yang di tengah kesibukannya nih, Ustadz masih menyempatkan untuk memberikan ilmu kepada kita. Jadi, Masya Allah gitu ya. Semoga ilmu yang Ustadz berikan nanti jadi ilmu yang berkah dan menjadi pahala jariah buat Ustadz. Amin jazakillah. Ustadz, hari ini kita pengen belajar nih tentang teladan Rasulullah dalam keseharian. Kan biasanya kita tahu ya banyak teladan, tapi kita kadang nggak tahu apa aja itu Ustadz gitu. Jadi mohon ilmunya Ustadz, silahkan boleh Baik, langsung dimulai. baik jazakillah Bunda Kala. Mohon izin untuk mulai ya. Ya, mangga Ustadz. Baik, alhamdulillah. Baik. Sudah kelihatan, Bun? Sudah Ustadz, Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Judulnya aja tapi.
Oh iya, mana tidak ada film ya, cuma hanya tulisan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Jazakillah Bunda Kala yang memandu di pertemuan Kejopat sore hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Sudah sekian puluh purnama tidak bersuak. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga seluruh ibu dan bapak yang hadir di sore hari ini. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghujam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tiada berbatas. Kita terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah, bahkan terus menderas tiada henti di kehidupan kita menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di sore hari ini bersama Kak Jopat untuk menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga, Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah dan tersempurna dari amal soleh kita di hari ini. Sebetulnya Bunda Kala, saya sudah tidak terlalu fokus untuk mengisi karena nanti malam sudah berangkat ke Tanah Suci ya. Allah. Iya, sudah mempersiapkan apa hatinya berangkat ke tanah suci ya begitu. Ya, tapi Alhamdulillah berarti mudah-mudahan rezekinya. ya alhamdulillah Bunda Kala ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa menaikkan amanah sore hari ini dan walaupun walaupun tidak terlalu fokus tapi mudah-mudahan ada ilmu, ada kebaikan, ada berkah yang bisa kita ambil bersama-sama di sore hari ini. Insyaallah. Juga ada Bunda Haris ya saya lihat bersama kita, mudah-mudahan juga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Baik. eh Hari ini menarik yang akan kita bahas. Kenapa? Karena kita akan coba memotret ya dan meneladani kisah seorang laki-laki yang tidak biasa. Ini laki-laki yang sangat luar biasa ya. Karena saya tidak selalu berselera membahas laki-laki biasa. Kita akan bertutur halus, bercerita indah, berkisah tentang a'dhamur rajul mundu khalaqa Adam ila yaumil qiyamah. Kita akan bertutur halus, bercerita indah tentang teladan seorang laki-laki yang agung. Dan keagungannya itu kata para ulama mundu khalaqa Adam ila yaumil qiyamah, sejak diciptakan Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Tidak ada laki-laki yang paling agung yang Allah ciptakan sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kecuali laki-laki yang akan kita potret dan kita teladani sore hari ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sore hari ini kita akan meneladani, akan bertutur halus tentang siratul rajul alladzi yu'ti syafa'ah likulil umam. Kita akan bercerita tentang teladan hebat laki-laki yang kelak di akhirat akan memberikan syafaat ke seluruh umat. Ya, yaitu Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita betul-betul akan bercerita, berkisah dan bertutur tentang siratul insan la nadkhulal jannata illa khalfahu, mohon maaf. Kita akan bertutur, bercerita, berkisah tentang seorang laki-laki yang begitu agung, yang kita tak mungkin ke surga kecuali di belakangnya itu. Maka kelayakan dan kepantasan kita untuk mendapatkan surga itu sangat bergantung kepada ya secinta dan sehebat apa kita meneladani laki-laki ini, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mencintai dan tidak mencintai yang lain itu urusan selera teh Bunda Kala ya.
tetapi terkait dengan cinta kepada Rasulullah SAW itu bab keimanan. Kita mungkin mencintai atau tidak mencintai kepada pasangan itu selera masing-masing. Tetapi kita tidak boleh tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bahkan dalam sebuah hadis sampaikan kan tidak beriman seseorang sehingga aku lebih dicintai darinya kan, melebihi keluarga, melebihi anaknya dan orang tuanya begitu. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bangun dulu ini Bapak dan Ibu, biar ketika kita memotret ya teladan laki-laki ini betul-betul dikawal dengan iman yang baik gitu. Kita bukan sekedar ingin menjadi manusia yang baik, tetapi betul-betul ingin menjadi manusia yang betul-betul mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat dan kita memantaskan melayakkan diri untuk misalnya menjadi ahli surga. Kemudian yang terakhir kita akan berkisah memotret meneladani ya keseharian seorang laki-laki alladzi khataballahu bi khuluqin azim. Ngantuk tapi dari tadi mau tidur susah. Ya, baik. Sampai mana barusan? Oh, iya. Khalaqal azim. Oh iya 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 siratun nabi ya teh kala Bunda kali alladzi khataballahu bi khuluqin azim. Kita akan bertutur halus, berkisah indah, bercerita ringan tentang sirah sejarah biografi seorang laki-laki yang disebut oleh Allah dengan khuluqin azim. Karena Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4 mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki khuluqin azim. Ya. Nabi itu dihitobi atau digelari oleh Allah dengan khuluqin azim. Kenapa disebut dengan khuluqin azim? Kata Dr. Ragib Asyurjani dalam Fi Dilal Sirah Nabawiyah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan li jami'i makarimil akhlak. Kenapa Rasul disebut dengan khuluqin azim? Akhlaknya yang begitu agung. Li jami'i makarimil akhlak. Karena berkumpul padanya seluruh keindahan akhlak. Itulah yang disebut dengan khuluqin azim, ya. Terkumpul padanya seluruh kebaikan dan kemuliaan akhlak. Maka betul tadi dalam mukadimah Al-Qur'an yang dibaca ya, kalau kita ingin mendapatkan keterbaikan dan ketermuliaan pribadi, maka kita harus berkaca kepada seorang laki-laki yang berkumpul padanya seluruh keutamaan, kemuliaan dan keindahan akhlak, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan di dalam surat Al-Haqqah ayat 40 teh kala Rasulullah mengatakan wa innahu laqaulu rasulin karim. Ya, sesungguhnya Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang karim. Tadi kan disebut dengan azim, sekarang disebut dengan karim. Kenapa Rasulullah disebut dengan karim? Ya, kata para ulama, apapun yang kita butuhkan untuk menjadi pribadi yang baik, semua kebutuhan itu ada di diri Rasulullah SAW. Selang ya, apapun yang kita butuhkan untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang indah, pribadi yang menawan, pribadi yang mempesona, semua kebutuhan-kebutuhan itu ada di pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka betul kata Bunda Kala, ketika kita ingin menjadi sosok yang baik, sosok yang indah dan sosok yang menawan, kita tidak akan pernah menemukan keindahan, kebaikan itu kalau kita tidak meneladani laki-laki yang disebut oleh Allah dengan Rasulin Karim. Ya. Kan secara bahasa Karim ini artinya adalah Bunda asyai'ul ladzi yaksirul manfa'ah. Itu namanya Karim. Ya. Asyai'ul ladzi yaksirul manfa'ah. Itu makna Karim ya. Jadi sesuatu yang berlimpah dengan kemanfaatan. Itu namanya Karim. Makanya kalau di kalangan kita Bunda Kala, kalau ingin disebut karim atau mulia, maka dia harus punya ciri. Apa cirinya? Syai'ul ladzi yaksirul manfa'ah.
Padanya terkumpul segala kebermanfaatan yang diperlukan oleh banyak orang. Itu namanya karim. Padanya terkumpul segala kebermanfaatan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Itu namanya karim. Dan mudah-mudahan yang hadir di pertemuan sore hari ini adalah hamba-hamba Allah yang karim. Amin. Yang menyediakan segala kebaikan yang banyak dibutuhkan oleh banyak orang. Ya. Dan itu Rasulullah SAW. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasulin Karim, Rasul yang karim, yang menyediakan semua kebutuhan yang kita inginkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang mulia, pribadi-pribadi yang mempesona. Ya, insya Allah. Bahkan Bunda Kala, Bapak dan Ibu, saking Rasul itu khuluqin azim dan Rasulin Karim, sampai-sampai orang-orang Quraisy ketika itu susah untuk menjatuhkan Rasul dalam wilayah akhlak itu. Ya kan? Satu-satunya laki-laki atau manusia yang susah dijatuhkan terkait masalah akhlak adalah Rasulullah SAW. Coba saya tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ketika itu orang-orang Quraisy menuduh Rasul dengan kalimat apa menjatuhkannya? Cuma 3 saja, Bunda. Yang pertama adalah majnun. Rasul itu gila. Yang kedua adalah sahin. Rasul itu adalah kahin. Kahin itu dukun. Yang ketiga Rasul itu sahir, tukang sihir. Cuma itu yang dialamatkan ejekan-ejekan orang-orang Quraisy ketika itu kepada Rasulullah SAW. Kenapa cuma 3 saja? Dukun, majnun, dan sahir. Jadi orang gila, dukun, dan tukang sihir. Apa? Kenapa demikian? Kata Dr. Ragib Asyurjani, saking mereka tidak punya alasan untuk menjatuhkan Rasul ya dalam wilayah kepribadian. Rasulullah orang gila, itu saking nggak ada alasan itu. Kira-kira kalau kita dikritik oleh orang terkait masalah akhlak, kira-kira banyak tidak? Banyak banget. Wah, kita mungkin Bunda kali ya, wah pundungan, belikan, baperan, pedit, wah banyak. Iya, Ustaz. Nah, Rasulullah itu tidak ada sama sekali, Bunda. Rasul cuma hanya disebut Rasul itu majnun, orang gila saja. Saking tidak punya alasan. Karena ketika itu disiapkan 4 orang, Bunda Kala ya, oleh pemuka-pemuka Quraisy untuk menjatuhkan karakter Rasulullah. Sampai disiapkan 4 buzzer itu. Ya kan? Sampai disiapkan 4 buzzer untuk membunuh karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar dijauhi oleh orang lain. Dan ternyata mereka tidak punya alasan menjatuhkan Rasul dalam wilayah akhlak. Saking apanya? Khuluqin karim. Li jami'i makarimal akhlak. Terkumpul padanya segala keutamaan, kepesonaan, dan kebaikan akhlak. Ya. Maka tidak ada ya, betul ya Bunda, tidak ada laki-laki yang seindah kepribadian melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya wajar kalau hari ini kita akan mencoba meneladani laki-laki ini dalam kesehariannya. Kenapa? Karena yang beliau perlihatkan itu adalah keindahan, kesempurnaan, kepesonaan, dan kebaikan akhlak. Kita lihat misalnya di sini ada sedikit, saya loncat dulu sedikit ya sebelum kita masuk ke materi. Ini baru mukadimah saja. Karena ini baru pertama kali kajian kami dan Kak Jopa, jadi kita agak lama aja Bunda ya. Sampai Isya atau sampai jam 8 lah itu. Sampai Ustadz mau pergi. Baik, yang pertama misalnya Bunda. Apa yang Allah sampaikan di surah Al-Anbiya 107 tentang Rasulullah SAW? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini menggunakan wa ma arsalnaka lil hasyar. Kami tidak mengutus engkau kecuali untuk menjadi rahmat. Kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Kami atau aku tidak diutus oleh kata Rasulullah kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dua-duanya itu menggunakan lil hasyar. Yang pertama wa ma arsalnaka, yang kedua innama bu'istu. Dua-duanya itu lil hasyar loh Bapak Ibu. Jadi lil hasyar itu kayak begini. Saya tidak makan kecuali
kecuali misalnya sayur asam. Berarti kita tidak makan yang lain. Kalau saya makan sayur asam, memungkinkan makan yang lain. Tapi tidak ada yang saya makan kecuali sayur asam, itu lil hasyr. Artinya cuma sayur asam yang kita makan. Di sini ada kalimat wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang kedua, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Kata Allah, aku tidak mengutus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Namun kata Nabi, aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Kira-kira ini bertentangan tidak? Enggak. Kata Allah, Ya. lihat Bun, aku tidak mengutus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Ini kan tidak diutus kecuali berarti cuma satu-satunya. Ya. Namun kata Nabi, aku tidak diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kira-kira ada bertentangan tidak? Kalau kata Allah menjadi rahmat, kata Nabi menjadi mengutus menyempurnakan akhlak. Bertentangan tidak Ibu dan Bapak sekalian? Kata para ulama tidak. Tidak, ya. Karena dua ini satu makna. Tak mungkin hadir rahmat kecuali dengan akhlak yang baik. Ya. Maka seseorang ingin mencipta rahmat di kehidupannya, maka rahmat tidak akan menjadi kuncup-kuncup yang bermekaran di taman-taman kehidupan seorang mukmin ketika tidak disiram dengan akhlak yang baik. Bahkan Bunda Kala, orang-orang yang ahli ibadah saja, ketika tidak ada akhlak yang baik, itu tidak jadi rahmat bagi sekelilingnya itu. Kan di kita ini ada dua tipe yang dua-duanya tidak ada yang ideal. Pertama, abidun wasu'il khuluq. Ahli agama tapi akhlaknya buruk. Yang kedua, asi wa husnul khuluq. Orang yang tidak bagus agamanya tapi akhlaknya baik. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, ada orang yang ahli ibadah, akhlaknya buruk. Ini tidak ahli ibadah, akhlaknya baik. Kira-kira mana yang paling baik? Satu sisi ahli ibadah, Bun, tapi akhlaknya buruk. Sisi lain, dia tuh jelek ibadahnya, tapi akhlaknya baik. Mana yang paling baik? Kata ulama, dua-duanya tidak ada yang baik. Ya kan? Dua-duanya tidak ada yang baik. Yang baik adalah abidun wa husnul khuluq. Ahli ibadah dan akhlaknya baik. Nah pertanyaannya, kenapa ada orang yang ahli ibadah tapi akhlaknya buruk? Kan itu muncul gitu loh Bunda. Ya. Ya kan? Kan orang suka bilang, si Eta tuh suka masjid tapi, nah kalau udah tapi pasti jelek gitu. Ya. Ya benar Ustaz. Ya kan? Ya. Kenapa sampai ada fenomena orang yang ibadahnya bagus, akhlaknya buruk. Sementara di sisi lain ada orang yang ibadahnya jelek tapi akhlaknya baik. Ternyata kata Dr. Amr Khalid, mohon maaf kata Ragib Asyurjani, saya punya kaset sirah beliau. Ini Bunda Kala sampai berapa ini ya? Sampai 60 60 CD beliau ya tentang ceramah tentang sirah nabawiyah. Beliau mengatakan orang-orang yang ibadahnya tanda kutip baik tapi akhlaknya buruk itu biasanya orang-orang yang tidak paham tentang pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang belum mempelajari bagaimana Rasulullah menampilkan akhlak dalam keseharian. Artinya orang ini kurang belajar tentang sirah nabawiyah, begitu. Ya, belum tahu apa arti juhud, apa arti sabar, apa arti wara, apa arti tawadu, ya. Kan selama ini pemahaman tawadu itu apa Bunda Kala tara mawa bukan ya. Ini tidak dipahami. Kenapa? Karena tidak belajar. Begitu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, inilah alasan kenapa kita harus meneladani keseharian Rasulullah karena beliau padanya terkumpul segala keindahan akhlak. Dan meneladani akhlak yang baik dari beliau bukan sekedar kita ingin menjadi pribadi yang baik, tetapi memantaskan diri untuk mendapatkan syafaat dan untuk bisa bersama beliau kelak di surga. Seperti itu. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ketika saya diamanahi untuk membahas tentang kepribadian akhlak Rasul yang teladani, sebetulnya ini butuh sekian puluh pertemuan sebetulnya. Sekian puluh. Ya kan?
Karena membedah beliau itu seperti kita menguras mata air yang tidak akan pernah kering gitu. Ya, Ya. semakin kita kuras, air semakin akan memancar banyak begitu. Kenapa? Karena ini adalah laki-laki yang Masya Allah ya, umurnya itu dia adalah laki-laki yang agung, yang setiap usianya itu produktif sekali. Ya, tidak ada yang sia-sia dari perkembangan usia beliau itu. Semuanya produktif dari 0 sampai 63 tahun kan. Kan beliau itu meninggal 63 tahun. Ini semuanya produktif, berkah luar biasa itu. Makanya kata Dr. Ragib Asyurjani, Bunda Kala, tidak ada orang yang usianya berkah itu selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Makanya kita hari ini akan meneladani sosok laki-laki yang agung, yang usianya penuh dengan keberkahan, produktif sekali, tidak ada yang mubazir itu. Coba, Bukan Pak Ridwan, coba kan gini kayak gini lah Bunda Kala ya, Bapak dan Ibu. Kita kan suka bilang kalau kita makan terus ada sisa, kita suka bilang apa? Habiskan, kan begitu ya. Boleh jadi itu salah satu berkahnya kan? Karena kalau tidak dihabiskan nanti mubazir. Bab makanan kita bilang mubazir, tapi bab usia kadang kita nggak bilang begitu. Iya. Padahal dalam satu hari itu boleh saja kita mubazirkan sekian jam loh gitu, ya kan? Betul. Dikali usia kita mungkin bisa puluhan hari banyak yang mubazir dalam kehidupan kita. Sementara di Rasulullah SAW sama sekali kita tidak menemukan sesuatu yang mubazir dalam perkembangan usianya itu. Bapak dan Ibu, saya mengambil beberapa referensi tentang materi kita hari ini ya. Kita lihat misalnya di sinilah sedikit saya gambarkan dulu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surah At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Masya Allah. Saya Bunda Kala ya pernah nangis ketika Ramadan di Saudi Arabia ketika kita sedang umroh itu. Karena ada seorang ustadz, ada seorang syekh di Madinah itu ceramah tentang keutamaan sholat berjamaah. Kan selama ini pemahaman kita Bunda Kala, kenapa kita sholat berjamaah? Karena pahalanya 27 gitu ya. Atau karena untuk menyambung silaturahmi, ukhuwah dan lain sebagainya. Tetapi saya mendengarkan ceramah si ustadz ini, si syekh ini, betul-betul dengan kaget dan betul-betul tidak bisa membendung air mata. Kata-kata beliau, kenapa Rasulullah itu menyuruh kita untuk melaksanakan sholat berjamaah? Kata beliau, dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, Rasul mengatakan apa? Tidak ada yang paling bersemangat kelak di akhirat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya karena tidak menemukannya di surga. Sampai datang kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna rabbana yusalluna ma'ana. Wahai ya Allah, mana saudara kami itu? Kami tidak menemukan dia di surga. Padahal ketika di dunia kanu yusalluna ma'ana, kami sholat bersama-sama. Ternyata saya baru tahu Bunda Kala, Rasul menyuruh kita sholat bersama-sama karena Rasul ingin kita ini tidak saling membantu, saling menolong, saling menyelamatkan kelak di surga. Ketika di Madinah itu saya merasa Rasul itu sayang banget sama kita gitu. Ini kalimat yang Raufur Rahim. Rasul sangat sayang kepada orang-orang beriman. Dan bentuk sayang Rasul adalah, ayo kalian sholat berjamaah. Kenapa? Karena Rasul tidak mau ada di antara kita yang tidak ke surga itu. Andaikan ada di antara kita yang tidak ke surga, yang lain akan cari membantu kita dan menyelamatkan kita. Makanya ada Abdullah bin Umi Maktum, Bunda Kala ya, minta izin kepada Rasulullah untuk sholat di rumah kan, karena dia buta. Apakah Rasul mengizinkan? Tidak. Rasul tidak mengizinkan Abdullah bin Umi Maktum sholat di rumah walaupun dia buta. Kenapa? Saya selama ini kan kebayang, ini tuh bukti cinta Rasul loh gitu. Kita selama ini memahami Bunda Kala sholat berjamaah ya kewajiban gitu. Ternyata itu cara yang Rasul berikan kepada kita agar kita
saling menyelamatkan kelak di akhirat. Dan ini bukti Rasul itu Raufur Rahim. Begitu sayang kepada kita. Tidak mau ada di antara kita yang masuk neraka itu. Bahkan nanti dalam hadis 3 lembar dari Anas bin Malik, Bunda Kala, satu-satunya orang yang paling sibuk kelak di akhirat, ternyata itu Rasulullah SAW. Ya, setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Saat seorang suami tidak peduli kepada istrinya, orang tua tidak peduli kepada anak-anaknya, ya kan? Karena mereka disibukkan dengan urusan Masih. masing-masing. Tapi ada satu laki-laki yang paling sibuk di akhirat, tetapi kesibukannya untuk menyelamatkan umatnya. Siapa itu? Rasulullah SAW. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya dengan ayat ini, saya itu teringatnya dengan kalimat Syekh di Madinah itu, yang menceritakan tentang kenapa Rasul itu menyuruh kita sholat berjamaah. Karena Rasul sayang sama kita, tidak ingin kita ini masuk neraka. Kita saling menyelamatkan, saling membantu untuk sama-sama masuk surga. Maka Bapak Ibu sekalian, tolong terus jaga kebersamaan dalam ketaatan. Itu cara terindah kita untuk saling menolong, saling membantu, saling menyelamatkan untuk sama-sama bahagia di surga. Andai kan ada di antara kita yang tidak layak masuk surga, namun kita pernah punya sejarah bersama dalam ketaatan di dunia, itulah yang akan menjadi saksi kita akan ditolong oleh saudara-saudara kita yang lain. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, angkat tangan siapa yang sudah merasa layak jadi ahli surga, Cung? Ustaz, saya kayaknya sudah layak deh jadi ahli Firdaus karena saya tahajud siang malam. Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Makanya Bunda setelah saya mendapatkan tausiah itu betul-betul tadinya bukan suudon ya, tadinya merasa dibebani karena harus sholat berjamaah. Ternyata itu tanda Allah, tanda Rasul itu mencintai kita, ingin kita ini saling menyelamatkan. Mudah-mudahan juga kajian Kajopas seperti ini, keistiqomahan kita bersama dalam lingkaran iman ini menjadi saksi kelak di akhirat untuk saling menyelamatkan, ya, ketika ada di antara kita yang tak layak dan tak pantas mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Gitu. Bahkan kebersamaan dalam ketaatan itu tidak hanya saling mencari di akhirat, Bunda. Tetapi di dunia saja kita akan saling mencari itu. Kamu si ibu itu kan biasanya suka mojok sambil nundutan kalau ngaji gitu ya. Masya Allah ya. Ini Rasulullah itu ya. Harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Masya Allah. Baik. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang ini kajian itu sangat sangat singkat, cuma hanya 1 jam lebih, tetapi saya harus memotret dan meneladani sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kesehariannya. Maka mungkin mohon maaf saya tidak global ya, tidak rinci, tetapi hal-hal yang global saja. Mungkin mohon izin Bunda Kala, dari Rasul itu tidur sampai Rasul itu bangun ya, atau Rasul bangun sampai Rasul tidur saja ya, keseharian begitu. Baik, pertama kita mendapatkan hadis Bapak Ibu sekalian dari muttafaq alaih. Wa anna nabiyya kana yanamu awwala laili wa yaqumu akhiruhu fayusalli. Nanti hadisnya saya sambung. Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian kana yanamu awwala lail. Rasulullah itu tidurnya di awal malam. Wa yaqumu akhiruhu, dan bangun di akhir malam. Fayusalli, kemudian melaksanakan salat malam itu. Di sini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada teladan yang betul-betul mahjuroh, yang baik ditinggalkan orang itu. Apa teladannya? Rasulullah membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Aduh. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah itu dalam beberapa hadis yang dipotret oleh Aisyah dari Urwah bin Jubair itu, dari ponakannya itu, ponakan Aisyah ya. Jadi gini, Urwah bin Jubair itu kan datang ke bibinya, ke Aisyah setelah Rasul meninggal. Pada Isya mereka tuh ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, dengan besti-bestinya begitu. Besti. Itu kan dimarahi oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Rasulullah itu kalau setelah Isya itu tidak pernah ngobrol-ngobrol gitu lah gitu ya. Artinya cepat tidur gitu. Kecuali kalau ada urusan umat Islam yang harus segera diselesaikan. Maka keteladanan mahjuroh yang pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah masalah tidur Bapak Ibu sekalian.
Ya kan, masalah tidur. Rasul itu langsung tidur setelah Isya. Kita pas Rasul bangun, kita belum tidur. Aduh, saya kesindir. Ya kan? Apalagi misalnya Bunda Kala, kalau kita lihat kajian-kajian yang dibangun oleh Ustadz Budi Ansar tentang peradaban Islam, ya, beliau betul-betul mengerucutkan kebangkitan umat Islam harus dimulai dari bagaimana cara Rasulullah itu tidur, Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan tidak ada sambungan itu ya. Tetapi ketika kita analisa, Masya Allah Bapak Ibu, masalah tidur sudah dibahas dalam Al-Quran. Dan Al-Quran kalau membahas, tidak akan pernah sesuatu yang tidak besar. Pasti sesuatu yang besar. Makanya saya, Bunda Kala, kalau sesuatu tidak ada dalam Al-Quran, saya tidak akan pernah anggap besar. Namun kalau sesuatu ada dalam Al-Quran, saya tidak akan anggap tidak besar. Karena memang Al-Quran hanya bercerita tentang sesuatu yang Besar. besar. Ibu-ibu di sini pernah menemukan teori bagaimana cara memutihkan kulit dari Al-Quran? Enggak. Menyembuhkan jerawat? Tidak ada itu ya. Karena Al-Quran tidak membahas hal-hal yang remeh-temeh gitu. Ternyata Bunda Kala, Bapak Ibu, masalah tidur pun dibahas dalam Al-Quran. Ini menunjukkan masalah yang besar. Rasulullah SAW sebagai yang dipotret oleh Aisyah, itu setelah sholat Isya, itu langsung tidur, kecuali ada urusan-urusan umat yang harus segera diselesaikan. Saat ini, Bapak Ibu sekalian, setelah Isya, seakan-akan kita memulai kehidupan. Ketemu, ngobrol, nonton, makan, ya kan? Iya. Semua kita mulai ba'da Isya. Padahal Rasulullah itu setelah Isya, bahasa kita mengakhiri kehidupan. Artinya Rasul segera tidur. Makanya, ini rahasia Pak Ibu. Bagaimana supaya kita ini cepat bangun, rahasianya bagaimana supaya kita cepat tidur itu. Itu rahasia. Yang terjadi apa? Rasulullah itu kan bangunnya itu kan qumil laila illa qalilan nisfahu awin husminhu qalila kan. Nah, di sini Bunda Kala. Rasulullah itu tidurnya bangunnya itu kan lailan, malam. Nisfahu tengah malam. Awin kusminhu qalilan auzid alaihi atau setelah melebihi tengah malam, artinya sudah mau ke akhir malam gitu kan. Rasul bangun di sana. Coba kalau nisfahu dalam waktu jam kita jam berapa itu? Coba sekalian. Nisfahu awin kus minhu qalilan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya Rasulullah itu bangunnya tengah malam atau kurang atau lebih dari itu kan begitu untuk melaksanakan Sholat. sholat malam. Di jam itu Rasul bangun, di jam itu kita belum tidur. Ya kan? Iya, Ustaz. Kenapa? Karena ketika Rasulullah tidur, kita masih melek. Makanya ketika Rasulullah bangun, kita belum tidur. Saya kan lama di Mesir, Bunda Kala ya, dan saya juga lama di Saudi. Ternyata budaya mereka itu, kalau lihat sunnah ini sangat jauh. Apalagi misalnya di musim panas, orang-orang Arab itu baru bisa tidur jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam. Bahkan di Mesir itu Bapak Ibu, jam 3 malam saja, jam 3 pagi, kalau musim panas, orang tuh masih main bola di jalanan gitu. Orang masih nongkrong-nongkrong, masih makan-makan. Menjelang subuh, baru pada ke rumah semuanya. Entah sholat, entah tidak. Di Sudan ya, julid. Dan nanti Bunda Kala, pagi itu serasa mati. Baru ada aktivitas itu ketika menjelang zuhur. Itu tradisi kebanyakan di bangsa Arab seperti itu. Saya tahu karena saya lama di sana. Padahal Rasulullah itu Masya Allah ya, terkait masalah tidur saja, betul-betul dipotret dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, tentang hebatnya Rasulullah memulai memanage ya keseharian itu dari masalah Tidur. tidur. Kita lihat Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu bangun malam atau lebih dari itu kan. Kemudian Rasul itu melaksanakan Qiyamul Lail. Dan Qiyamul Lail ini aduh Masya Allah ya, kisahnya luar biasa dari Hudzaifah ibnu Yaman, dari beberapa sahabat Rasulullah SAW tentang hebatnya kualitas sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ingin jujur bercerita tentang teladan Rasulullah itu adalah memang tidak pernah kehilangan sholat Malam. malam ya, Masya Allah.
Dan kisah tentang sholat malam Rasul diceritakan oleh Bilal, diceritakan oleh Aisyah, diceritakan oleh Abdullah bin Sakhar, diceritakan oleh Hudzaifah ibnu Yaman. Bahkan Aisyah sendiri mengatakan apa, Bunda? Jangan pernah bertanya tentang sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa? Itu dibahas oleh para ulama saking hebatnya sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Sampai-sampai dikisahkan kata Aisyah itu kakinya itu bengkak. Kapan Bapak Ibu sholat kaki bengkak? Ya kan? Nah, karena Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, ya nanti ini ketika Rasulullah itu sholat, Rasulullah itu kan sholat malam. Kemudian sampai kapan Bapak Ibu? Itu sampai Fajar Kidib, Bunda Kala. Fajar Kidib itu mungkin kita mah adzan awal lah ya. Oh iya. Nah ternyata kata dalam beberapa sir, Rasulullah itu ketika sholat muncul Fajar Kidib ya, atau adzan awal, Rasulullah itu kan istirahat dulu begitu untuk menunggu Fajar Sidik yaitu adzan kedua yaitu adzan subuh. Ya. Jadi ketika ditanya Bapak Ibu sekalian kapan Rasul tidur, kita seakan-akan menemukan 3 informasi loh Bunda Kala. Yang pertama awal lail. Gitu ya. Jadi awal malam ba'da sholat Isya. Kecuali ada urusan-urusan umat yang harus selesaikan. Yang kedua kapan? Bapak Ibu sekalian, Qailulah sini. Saya agak nah ini Bapak Ibu. Rasulullah itu menyuruh kita kilu fa inna syaitona la yakil. Ayo tidur. Karena setan itu tidak namanya Qailulah ya. Qailulah itu tidur siang. Karena setan tidak tidur siang kata Nabi SAW. Apa yang disebut dengan Qailulah? Qailulah itu kata Imam Syarbini adalah an-naum qabla zawal, yaitu tidur sebelum tergelincir matahari. Bapak Ibu sekalian. Jadi sunnahnya melaksanakan tidur siang hari namanya Qailulah itu qabla zawal, sebelum tergelincir Matahari. Matahari begitu. Berapa lama? 5 daqiqah, 10 daqiqah, 15 daqiqah, atau 30 daqaiq gitu. Maksimal ya menit-menitan, 15 menit, 20 menit, 30 menit itu namanya Qailulah. Jadi kalau ibu-ibu tidur jam 10 pagi bangun jam 5 sore itu bukan Qailulah, kebluk namanya, Bu. Ini tidur Rasulullah loh. Dan ternyata Bunda Kala, apa kata Imam Syarbini? Tidur Rasulullah itu di siang hari namanya Qailulah, itu bimanzilatis sahur lis-shaim. Jadi seperti sahur bagi orang yang melaksanakan puasa. Nah, tidur di siang hari, Bapak Ibu sekalian, bagi yang akan tahajud itu seperti sahur bagi yang saum kata Imam Syarbini. Makanya kalau Bapak Ibu ingin membangun tradisi hebatnya sholat malam seperti Rasulullah SAW, maka jangan ditinggalkan sunnah keseharian Rasul namanya Qailulah, yaitu an-naum qabla zawal, yaitu tidur sebelum tergelincir matahari. Makanya di sini dilihat kata Imam Syarbini, yasinnu lil muhtajid, disunahkan bagi orang yang akan tahajud qailulah. Apa itu qailulah? Wahia an-naumu qabla zawal, yaitu tidur sebelum tergelincir matahari atau sebelum pelaksanaan sholat zuhur. Wahia bimanzilatis syahur lis-shaim. Kedudukannya seperti sahur bagi orang-orang yang sahur. Maka kesungguh-sungguhan kita untuk melaksanakan tahajud adalah tidak meninggalkan sunnah Rasul, yaitu qailulah. Tetapi sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh para ulama, termasuk ahli sejarah, qailulah itu tidurnya tidak lama. Bukan hitungan 5 jam, 6 jam. 12 Ustaz. Ya, hitungannya nggak banyak itu. Selama ini saya mendapatkan dua pendapat Bunda Kala. Qailulah itu bisa ba'da zawal, bisa qabla zawal. Bisa sebelum tergelincir matahari atau setelah tergelincir matahari. Tetapi ketika saya merujuk kepada beberapa pendapat para ulama, Haji Rasul dan lain sebagainya, ternyata yang paling arzah adalah qabla zawal, sebelum pelaksanaan sholat zuhur.
Dan kalau Bapak Ibu kalau tidak percaya, silakan cek tentang bagaimana ilmu kedokteran berbicara masalah ini. Itu ternyata luar biasa kan, nilai positif kita Qailula itu. Ya. Nah ini tidur Rasulullah SAW. Jadi pertama awal layl sampai nisfahu awzid alohi waratul atatil tadi itu ya. Yang kedua adalah qabla zawal. Itu tidur Rasulullah. Dan terakhir kapan? Rasul itu kadang suka gogolet. Gogoleran itu apa ya? Gogoleran. Rebahan. Ke samping kanan Rasul itu ya. Itu Oh, biasanya betul agar rebahan karena Rasulullah itu kan kalau tidur biasanya menghadap maaf meletakkan tangan ya. Meletakkan tangan itu di pipi kan, menghadap ke kanan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, salah satu fungsinya selain juga menjaga kesehatan jantung dan sebagainya, kalau begini tuh cepat bangun itu. Tidak bablas karena Rasulullah itu kan kalau tidur tidak blas tapi memang waktunya sangat sangat terjaga sekali itu ya. Nah, tidur yang ketiganya itu tadi dari Pazar Kidib ke Bayar Sidik Bunda Kala. Dari sekitar adzan awal ke adzan yang kedua. subuh itu. Di sana Rasul itu ada tidur. Tetapi kapan? Setelah Rasul melaksanakan tahajud. Hari Bapak Ibu bangunnya kapan? Masa bangun adzan awal tidur lagi gitu? Rasulullah itu tidur ketika Fazar Kidib karena memang sebelumnya Rasul melaksanakan Tahajud. tahajud. Kapan itu? Ya ayuhal muzammil qumil laila. Nisfahu di tengah malam atau di dekat akhir malam itu, tetapi belum mendekati ke Fazar ini kan. Ya. Rasul isi dengan tahajud. Datang adzan awal, Rasul istirahat dulu. Kita mah datang adzan awal baru bangun. Jangan tidur kalau sudah begitu gitu ya. Nah itu. Makanya nanti ada beberapa anjuran Bapak Ibu sekalian. Itu kata Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Artinya pagi hari tidak boleh kita itu untuk tidur. Karena Rasulullah SAW itu, Bapak Ibu sekalian, berdoa dengan kalimat, ya Allah berkahi umatku di pagi harinya. Justru pagi hari itu adalah keberkahan berlipat bagi umat ini. Jangan dipakai untuk tidur. Bagaimana? Lihat Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat. Apa yang harus dilakukan? Karena Rasulullah SAW yusolil fajro fil masjid. Rasulullah melaksanakan sholat subuh di masjid ya. Ini setelah tadi ya, setelah adzan kedua. Ma'a ashabihi beserta para sahabatnya. Pertanyaannya, apa yang Rasul lakukan setelah sholat subuh? Ternyata waya jelisu fi musallahu. Rasul itu duduk. Sampai kapan? Ila syurqis syam. Sampai terbit matahari. Itu kebiasaan Rasulullah yang mahjur, yang sudah ditinggalkan orang. Coba Bunda Kala lihat orang kalau sholat subuh. Itu pada ngeleos. Pada pulang kan? Iya. Padahal Rasul itu tidak loh. Rasulullah itu setelah sholat subuh, itu duduk di tempat sholatnya. Ngapain Bapak Ibu sekalian? Pertama zikir. Ya. Yang kedua adalah ya jelisuna wa tadakkaruna makana fi ayyamil jahiliyah fasamiruna widhakuna wa kana iduruna ala zauzatihi. Dan nanti kita cerita ya. Rasulullah itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari duduk zikir. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah itu menyampaikan tausiah kepada para sahabatnya, tetapi tausiah yang dalam, artinya tausiah yang menyentuh gitu. Jadi kalau kajian subuh jangan yang ketawa-ketawa. Ya. Rasulullah itu menyampaikan mauidhah kepada para sahabat di waktu subuh ini betul-betul dengan mendalam, artinya betul-betul menghadirkan perenungan. Sampai kapan itu? Sampai mulai terbit Fajar. matahari. Kan begitu ya. Kalaupun Rasul tidak menyampaikan tausiah, Bunda, Rasul itu ngobrol dengan para sahabat. Sampai-sampai dikisahkan di sini kadang para sahabat itu menceritakan masa lalu. Mereka tertawa dan sebagainya begitu ya. Tetapi itu dibangun oleh Rasulullah di mana? Di masjid Bapak Ibu sekalian. Makanya aktivitas yang diteladankan Rasul setelah sholat subuh itu bukan Bismika Allahumma ya amut lagi. Bukan bubuk ya.
tetapi betul-betul dipakai untuk zikrullah ya. Kalau mungkin kita mah zikir pagi kan, tilawah Al-Quran, dengerin tausiah begitu. Itu dibangun oleh Rasulullah para sahabat atau ngobrol, Bu. Itu yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Sampai kapan? Sampai syuruqi syam, sampai terbit matahari. Dan di sanalah ada sunnah yang nilainya seperti haji dan umroh. Sunnah apa Bapak Ibu sekalian? Sholat isyraq. Ya kan? Sholat isyraq atau syuruk. Kan? Begitu. Nah ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ya, sampai syuruk. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang Rasulullah lakukan setelah syuruk? Di sini wakana yaduru ala zauzatihi. Beliau itu datang ke rumah istri-istrinya. Datang ke rumah istri-istrinya, ya disapa, datang, ngobrol begitu. Sampai kapan itu? Indah awali waktu sholat duha. Sampai masuk ke waktu sholat Duha. duha. Jadi Rasulullah itu Masya Allah ya, suami yang luar biasa. Ini Rasul lakukan setiap hari habis isyraq, habis terbit matahari, yaitu yaduru ala zauzatihi. Rasul berkeliling ke rumah-rumah istrinya. Rumah-rumah istrinya itu Bapak Ibu itu tidak berjauhan ya, dekat semuanya. Makanya semuanya itu terkelilingi gitu. Gitu. Itu terkelilingi. Jadi Rasul itu istrinya banyak tapi keurus semuanya. Terus, Kita isi satu karena nggak keurus. Bentar juga. Ustaz, Ya, Rasulullah tuh Masya Allah ya tipikal ya apa ya teladannya sangat luar biasa. Tidak ada istrinya yang merasa terabaikan ya nggak ada. Semuanya Rasul sapa di pagi hari itu ya. Bahkan nanti ada cerita dengan Aisyah sangat menarik sekali. Saya sedikit ya motong dulu Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari Rasulullah itu ketika sudah apa? Ketika Rasul sudah sholat Isra itu ya, datang kepada Aisyah, ini hadisnya Bunda Kala. Dakhala alayya Nabi, kata Aisyah, Rasul masuk kepadaku data yaum satu hari, faqala hal indakum syai. Kata Nabi apa? Wahai Aisyah, ada suatu. Maksudnya Rasul itu pengen makan Bapak Ibu ya. Ini di pagi hari loh, kisah ini. Syai di sini sesuatu. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasul itu bilang makanan tetapi kalimat syai, sesuatu? Kalau bahasa kita mah yang penting ada apa yang ada begitu. nggak pilih-pilih ya Ustaz. Nah, di sana ada pelajaran. Ini disampaikan juga oleh Ustadz Budi Ansari, Tekala. Rasulullah itu betul-betul tidak pernah merumitkan masalah makanan. Kalau saya mungkin ke istri pagi-pagi, ini ada kupat tahu. Kalau Bubur ayam. apa itu? Lalu ya hal indakum syai' begitu ya. Saya di sini adalah disampaikan juga oleh para ulama. Rasulullah itu betul-betul tidak pernah merumitkan masalah makanan. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah itu, ya Bapak Ibu di sini. Rasulullah itu kalau suka dimakan, kalau tidak suka nggak dimakan, tidak pernah mencela ataupun minta ini kupat kan orang Sunda itu biasanya mukadimahnya bubur serta kupat tahu kan. Rasulullah tidak hal indakum syai'. Artinya Bapak Ibu, Rasulullah itu mengajari kita jangan pernah merumitkan masalah makanan itu ya. Kita kan sampai ingin makan tuh sampai antri sekian jam gitu ya. Sampai Iya. lari ke bebek, mana itu bebek di Madura tuh bebek apa? Madura itu ada bebek yang dulu saya pernah ke sana tuh ngantri banget ya kalau Bebek Sinjai. itu ya. Sinjai itu ya. Oh ya Sinjai. Ada Ustaz di sini deket. Saya nggak tahu. Kalau Bunda Kala ngebahas makanan belum sampai ke rumah itu hoak namanya. Belum ada bukti ya Ustaz. Belum ada bukti. Kemarin saya ke Jakarta. Kemudian makan oleh jamaah dibawa ke salah satu restoran di Jakarta itu. Itu sampai ngantri luar biasa. Dalam hati orang seribet ini gitu ya hanya untuk makan. Padahal Rasulullah itu sangat menyederhanakan bab makanan itu. Begitu. Tapi ya karena mungkin di kita sudah jadi budaya dan sebagainya. Apa kata Nabi? Kata Aisyah, fakunala. Kata Aisyah tidak ada. Belum ada apa-apa gitu ya. Dan apa kata Nabi? Ini idan so'imun. Kalau begitu saya saum. Simple banget Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Masya Ya. Allah.
Ini laki-laki yang luar biasa. Coba kira-kira pagi hari suami nanya makan, ibu belum ada apa-apa, rudet nggak itu? Iya. Kok bisa? Gitu. Iya, iya, Ya. langsung diceramahin kan. Umi duduk. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu. Langsung ceramah begitu ya. Soal itu. Tetapi lihat Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bicara fikih di sini ya. Karena fikihnya itu adalah boleh kita berniat saum sunnah walaupun sudah lepas dari sholat subuh. Ketika kita belum makan apa-apa. Ini dialami juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inni idan imun. Ini cerita ini setelah lepas sholat subuh loh Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari. Ada yang mengatakan ba'da duha. Ada yang mengatakan qabla duha. Summa atana yauman. Kemudian satu hari kami membawakan kepada Rasul itu ya makanan. Fakulna ya Rasulullah diyalana haisun. Dihadiahkan kepada kami haisun. Haisun itu apa ya? Saya sampaikan itu kurma yang sudah dicampur-campur Bapak Ibu dengan susu dan lain sebagainya. Dan ini salah satu makanan favorit Rasulullah SAW. Rasulullah itu menyederhanakan makanan, tetapi makanannya berkualitas. Di antaranya adalah hisun ini, yaitu kurma yang dicampur dengan madu, dengan susu dan lain sebagainya. Campuran kita bukan hisun, tapi seblak. Campuran kerupuk, apalagi siomay. Eker. Tahu bunda kalah ya. Aduh ya Ini Allah. ini teladan loh. Rasulullah itu menyederhanakan makanan, tetapi beliau tuh kalau favorit makanan pas sesuatu yang berkualitas itu. Dan terbukti tentang hebatnya fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang salah satu bersumber dari pola istirahat Rasulullah dan pola makannya sangat luar biasa. Ya Rasulullah itu tidak sembarangan Bapak dan Ibu. Kita segala masuk ya. Nah ini menarik. Ada tarbiyah di sini luar biasa. Faqala arinihi. Kata Nabi, kesinikan makanan itu. Falakot asbahtu so'iman fa'akala. Aku memang sedang saum, tapi aku makan. Keren Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Rasul sedang saum, tetapi ketika dihadiahi oleh Aisyah makanan, Rasul buka. So Bapak Ibu sekalian. Memang saumnya saum sunnah ya, bukan saum wajib. Bapak Ibu lihat, di sini ada tarbiyah yang sangat indah, teladan dari Rasulullah SAW. Rasul sedang melaksanakan saum. Falakot asbahtu so'iman. Kesinikan makanan itu. Memang aku sedang saum fa'akala, tapi Rasul memakan his itu. Kira-kira pelajaran apa Bapak Ibu? Ini salah satu pelajaran adalah bagaimana cara memuliakan istri dan memuliakan orang yang menyediakan hidangan. Makanya kalau Bapak Ibu sedang saum, ada yang menghidayah hidangan Bapak dan Ibu sekalian. Saum sunnah ya, bukan saum Ramadan. Catatannya saum sunnah. Saum sunnah itu ya. Bukan saum Ramadan. Kita boleh berbuka kok. Nabi juga berbuka ketika dihadiahi oleh Aisyah radhiyallahu anha hisun. Ya, campuran kurma dengan berbagai macam ya. Dia kata ada yang mengatakan campuran susu, campuran terigu begitulah. Saya juga mungkin belum kebayang seperti apa, tetapi ini salah satu makanan favorit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kisah yang lain dihadiahkan kepada Aisyah, namun Aisyah tidak habiskan semuanya, karena Aisyah tahu Rasulullah senang hais begitu. Nah itu Bu, jadi kalau ibu makan gitu ya, jangan dihabiskan, ingat suami, gitu ya. Ini sini kisahnya kata para ulama Bunda Kala satu pemulihan kepada pasangan hidup. Bahkan ketika kita ibadah saja dan menyenangkan pasangan, Rasul berbuka walaupun sedang saum. Indah sekali ya. Kira-kira suami kita bilang apa kalau dihadiah kita sedang saum? Ibu tidak tahu, ayah sedang saum. Oh gitu ya. Godaan. Ibu jangan menggoda ayah gitu ya. Jangan nyarekan begitu ya Bunda ya. Rasul tidak sama. Yang kedua adalah ini salah satu ikhtiram, salah satu penghormatan kepada hadiah yang diberikan oleh orang. Ya. Dan ternyata dalam kaidah usul fikih perlu mengatakan kita dapat pahala saum ketika kita buka. Dapat pahala saumnya dan dapat pahala menyenangkan orangnya kan? Kan kata Nabi ketika ditanya oleh Ibnu Abbas, apa amal yang paling Allah cintai? Idkhorus surur ala qalbil mu'min. Memasukkan rasa bahagia ke hati orang
Beriman. Dan salah satu membahagiakan hati orang beriman adalah dengan menerima hadiahnya Bapak Ibu sekalian. Ya, Masya Allah. Baik, kita lanjut kembali. Di sini kita lihat ibu dan bapak dirahmati Allah. Nah, ini ya. Kemudian Rasulullah setelah berziarah, mengelilingi istrinya, ditanya satu persatu, begitu ya, disapa ya setiap pagi itu Rasulullah lakukan demikian. Ya, mengelilingi istrinya, wa ya'udu 'inda awali waqti shalat duha ilal masjid. Kemudian Rasulullah itu kembali ke masjid, Bapak Ibu sekalian, di waktu duha, melaksanakan sholat duha. Ya, di sini kita lihat misalnya kata Aisyah, yusallin nabi nafilatad duha. Ya, Nabi itu melaksanakan sholat duha. Berapa rakaat? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusallid duha arba'an wa yazidu masya Allah. Rasulullah itu melaksanakan sholat duha berapa rakaat? 4 rakaat, tapi juga kadang lebih 4 rakaat, Bapak Ibu sekalian. Tapi kelebihan 4 rakaat ini jangan ditentukan dengan kebutuhan kita. Kan kita sudah salah niat, Bunda Kala. Ya, betul. Ya, kalau misalnya ingin mobil Innova ya 12 rakaat. Kalau Avanza cukup 8 rakaat. Ya, kalau NMAX ya 2 rakaat. Kita begitu kan? Disesuaikan dengan jumlah kebutuhan kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu melaksanakan duha 4 rakaat, tetapi kadang juga lebih dari 4 rakaat. Artinya boleh Bapak Ibu kita lebih dari 4 rakaat. Bahkan dalam haji Rasul boleh 2 rakaat. Nah itu ya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan, setelah berkeliling ke istrinya, kemudian kembali ke masjid melaksanakan sholat duha. Kemudian setelah itu liyu'allima ashabahu wa yurshiduhum, ya. Kemudian Rasulullah itu mengajarkan para sahabat, memberikan tausiah, mendidik dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau mau nanti Bunda Kala ternyata memberikan taklim itu ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ternyata itu di waktu duha, setelah waktu duha. Makanya ya, makanya ini Ustadz kajopat sore hari ya gitu. Ini keistimewaan ya. Ya. Tetapi kalau kita pengen melakukan sebuah sebuah taklim, sebagaimana yang Rasul ajarkan kepada sahabat, ternyata itu indah awali waktu sholat duha. Setelah kita masuk waktu sholat duha itu ya. Nah ini. Dan setelah Rasulullah mengajarkan para sahabat, Bapak Ibu sekalian, kemudian juga kadang Rasul itu di sini disampaikan ya, mencukupi kebutuhan-kebutuhan beliau sampai waktu Qailulah itu. Dan saya membaca dalam beberapa riwayat, ternyata Rasul mengajarkan para sahabat di waktu pagi itu. Kan tadi setelah subuh ada ya, Rasul itu ada menasihati sahabat, tetapi itu waktu sangat singkat sekali. Di sana Rasul ngobrol, nanya para sahabat setelah sholat subuh. Tetapi setelah sholat duha ini betul-betul mengajari para sahabat dengan serius. Itu Bapak Ibu sekalian. Sampai kapan? Sampai tiba waktu Qailulah. Kapan Qailulah itu? Qabla zawal, sebelum tergelincir matahari. Nah, maka kalau Bapak Ibu ingin bicara bab keilmuan, ya keseharian, memang tepatnya itu adalah mundu sholatud duha hatta Qailulah tadi ya. Dari waktu duha sampai sebelum Qailulah, tidur siang. Dan tidur siang itu dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat zuhur. Begitu. Tetapi dalam beberapa riwayat Rasul itu kalau setelah Bapak Ibu setelah ngajari para sahabat ada waktu Rasul menunaikan beberapa kebutuhannya, Bunda ya. Di sini misalnya ada kebutuhan Rasul itu kadang menjahit baju sekalian ya. Kadang menginikan sendal yang putus Bapak Ibu sekalian. Aduh, Masya Allah ya. Ya Rasulullah itu kata Dr. Ali As-Salabi, salah satu pakar sejarah sirah Rasul yang sangat mendunia saat ini. Rasulullah itu kalau bisa dikerjakan oleh sendiri tidak nyuruh gitu Bunda. Ini Rasulullah itu Masya Allah. Ini hadis riwayat Ahmad. Rasul itu kadang menjahit baju, mengaput ya bukan menjahit, mengaput baju, membenarkan sendal begitu. Wa ya'malu ma ya'malu rajul fi buyutihim. Rasulullah melakukan pekerjaan laki-laki ya, sebagai laki-laki di rumah-rumah mereka. Artinya adalah ternyata tidak ada ya
istri harus nyapu, itu sebenarnya tidak ada ya bab gitu tuh. Kan kita suka bagi-bagi job ya Bunda ya. Ya, Ya. Ayo itu kotor. Kok ibu ini sapu dan itu kan kewajiban ibu. Sebetulnya kita tidak menemukan kalimat itu dalam sirah Rasulullah itu. Karena Rasul kadang membersihkan kan, kadang memberikan apa ini ikan baju, ini ada beberapa yang kalau Rasul bisa lakukan, Rasul itu tidak pernah menyuruh. Suami kita satu hembusan napas bisa 5 suruhan itu. Ya kan? Ya kan? betul Ustadz. Coba satu hembusan napas bisa 5 suruhan kan? Bun ambil apa? Ambil kopi ya, ambil koran, ambil jojodo kan. Itu satu hembusan itu. Nah, Rasulullah itu dalam hati Imam Ahmad itu jarang menyuruh sesuatu yang Rasul bisa kerjakan sendiri. Ini Rasul lakukan itu ini bahasa bab rumah ya, masih bab rumah Bapak Ibu sekalian sampai tiba waktu Qailulah itu. Kita masuk Bapak dan Ibu ke sini. Baik. Nah, ini waktu sholat zuhur. Karena yastaiqidu minal qailulati waktu sholat zuhri. Rasul bangun tidur setelah tiba waktu sholat zuhur. Fayakhruju lil musalla, Rasulullah keluar ke musalla ke tempat sholat, wa yusalli bin nasi dan sholat bersama sahabat-sahabat yang lain. Wa in kana hunaka amrun yuridu ayukhbiruhu lil muslimin fa innahu yaztami bihim. Jadi, nah ini sudah mulai urusan-urusan ini ya, urusan-urusan umat. Setelah sholat zuhur, Rasul ngapain? Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat. Kadang Rasul itu ke pasar, Bunda Kala ya, memeriksa pasar di Madinah begitu. Faida farago ada ila baiti. Ketika sudah selesai, Rasul pulang ke rumahnya. Liyusolli fihi sunnat duhri untuk melaksanakan sunat duhur. Waqad ya'udu liyujalisa ashabahu wa yadhabu liqadai hajati. Kadang Rasul itu duduk dengan para sahabat, kadang juga Rasul itu pergi untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, ini adalah aktivitas Rasulullah setelah sholat duhur, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan di dalam beberapa riwayat, setelah sholat duhur itu Rasul kadang ke pasar begitu ya, memeriksa pasar di Madinah. Bahkan ada kisah Rasul memeriksa seorang sahabat yang menyimpan kurma basah di dalam gitu. Di atasnya itu yang kering, di dalamnya yang basah Bapak Ibu. Rasul itu dikodok ya, apa kodok itu ya. Dan ternyata terasa yang basah, Rasulullah ditegur para sahabat itu untuk tidak melakukan kecurangan dalam masalah perniagaan gitu ya. Nah, ini Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Rasulullah itu setelah sholat zuhur tidak tidur. Ya, tidak tidur. Tetapi memang Rasul kadang ngobrol-ngobrol dengan para sahabat atau keluar memeriksa pasar-pasar di Madinah ataupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari ya. Bahkan di sini kita lihat Rasulullah itu laki-laki yang paling dermawan sekali ya dalam kebaikan. Kadang bantu para sahabat ketika memerlukan, berbagi dan lain seterusnya. Itu dilaksanakan ba'da sholat zuhur. Jadi tidak ada qailulah setelah sholat zuhur itu. Karena qailulah dilakukan sebelum sholat zuhur. Kadang juga Bunda Kala Rasulullah itu kadang di sini ya, fa innahu yajtami bihim. Kadang mengumpulkan para sahabat untuk ngasih sesuatu, tapi tidak lama. Andai pun harus ada kajian Bapak Ibu di siang hari, itu jangan lama. Karena Rasulullah itu yang lama mengajari para sahabat itu waktu sholat duha. Dan ternyata secara psikologi memang siang itu berat ya. Ya, Ustaz. Berat itu. Jadi kalaupun ada kajian, kalau bisa jangan kajian yang berat gitu ya. Kajian tentang akhir zaman pada zuhur itu berat. Berat. Apalagi setelah makan, metabolisme udah Nah, berkurang. ternyata Bunda Kala, saya punten tidak membahas tentang makan Rasul tuh kapan saja, karena saya masih tidak terlalu yakin ada 3 kali makan ya gitu. Ya. Tapi saya tidak akan sampaikan itu Bapak dan Ibu ya. Ini nanti mungkin bahasannya karena saya belum mengkaji ke sana ya. Ya. Kan di kita harus makan 3 kali kan, pagi, siang, malam. Tetapi setelah Rasul itu selesai sholat maghrib atau sholat isya, kita menemukan Rasul itu kadang makan bersama istrinya.
Ya, tapi siang kita belum nanti saya belum menemukan ini ya, belum menemukan informasi tentang Rasul itu lunch ya. Lunch. Apalagi lunchnya itu di Ampera, di Laksana atau di mana. Nah, ini aktivitas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari ba'da zuhur ya sampai kapan? Sampai ke menjelang sholat asar. Agak kebayang Bapak dan Ibu ya aktivitas Rasulullah SAW gitu. Dan Bapak Ibu harus ingat, Rasulullah itu setiap melaksanakan sholat itu kebiasaan Rasul itu bersiwak ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Laula an asyukko ala ummati la amartuhu bisiwak. Kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan umatku, aku pasti perintahkan mereka untuk bersiwak indah kulis sholat sebelum melaksanakan sholat. Itu adalah anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalimatnya itu laula an asyukko ala ummati. Seakan-akan ini adalah sunnah muakkadah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, pasti aku suruh wajibkan mereka untuk bersiwak setiap melaksanakan sholat. Ya, itu. Makanya ibu dan bapak semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Bersiwak itu bukan sebelum tidur dan setelah tidur saja, tetapi kita laksanakan setelah makan dan sebelum melaksanakan sholat. Sebelum tidur itu adalah sunnah-sunnah yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait bab makan, Rasul tidak rewel, tidak rumit, Bapak Ibu. Tetapi yang dimakan Rasul sangat berkualitas sekali. Sangat berkualitas sekali. Kita, Bapak Ibu, yang kadang rewel itu ya. Tetapi ketika rewel, makan tidak berkualitas. Yang penting kita mah lada. Apalagi. Baik, kita lanjut. Karena Rasulullah SAW yahrisu ala adaiha fi awali waqtiha thumma ya'khudu jawlatal ukhra ala zaujatihi. Nah, ini tekala. Masya Allah. Setelah sholat asar, Rasul melaksanakannya dengan sangat terjaga waktunya. Ya, artinya bunda-bunda yang Allah rahmati, Bunda Kala dan bunda-bunda yang lain, terkait masalah sholat, Rasul sangat menjaga semua waktunya. Ini sunnah yang harus betul-betul kita jaga, ibu dan bapak sekalian. Kadang kita sholat asar itu kan berat ya. Makanya ciri orang munafik itu biasanya berat di sholat apa? Bunda? Salah satu sholat asar kan? Asar ya. Sebagian mengatakan isya subuh atau asar kan? Begitu. Ini waktu-waktu yang memang agak berat oleh orang-orang munafik. Tetapi Rasulullah SAW sangat menjaga semuanya. Nah, setelah Rasul sholat, apa terjadi? Thumma ya'khudu zawlatal ukhra ala zauzatihi. Kemudian Rasulullah kembali mengelilingi atau berkunjung kepada istri-istrinya. 2 kali dalam sehari, ibu bapak sekalian. Namun, Bunda Kala, kalaulah antara asar dan maghrib Rasul tidak punya waktu cukup untuk jauhlah kepada istrinya, Rasulullah biasanya berjaulah kepada istri yang malam itu betul-betul menjadi bagian mereka. Kan Rasulullah menggilir kan waktu jauhlah kepada istri-istrinya ini. Yang kadang jatah saudah sudah diberikan kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Artinya Masya Allah ya Rasulullah itu terperhatikannya istri-istrinya itu. Masya Allah. Luar biasa. Dan Rasul lakukan bukan daurah ya, jaulah ini kepada istrinya. 1, ba'dal isyraq. Yang kedua, ba'da sholatil asr. Namun ketika waktu tidak cukup, maka Rasulullah akan datang ke rumah istrinya yang malam itu menjadi bagian dan jatahnya. Karena tiap hari Rasul digilirkan. Nah, kemudian Rasul tuh kumpul dengan mereka gitu ya. Kemudian itu bercengkrama dengan keluarga itu di waktu asar. Oh iya, baik. Di waktu asar, Bapak Ibu sekalian, bahkan kumpul dengan keluarganya ini sampai menjelang waktu sholat maghrib. Coba ada dua jam lah gitu ya untuk ngobrol. Bukan untuk pasea ya, untuk ngobrol. Jadi Masya Allah ya, sesibuk apapun Rasulullah itu tetap
pasangan itu sangat diperhatikan, sangat diprioritaskan sampai-sampai menjadi bagian dari keseharian Rasulullah untuk mengecek ya, menyapa, menanyakan kabar dan silaturahmi kepada istri-istri Rasulullah yang rumahnya itu di samping sebelah kiri Masjid Nabawi yang sangat berdekatan itu. Agak depan ya, samping kiri itu. Baik, saya tidak bisa lama-lama karena sudah ada peringatan oleh sekalian. Nah, langsung Bapak dan Ibu sekalian ya, antara sholat maghrib dan sholat isya itu kebiasaan Rasul dan para sahabat itu menunggu, Bapak Ibu. Antara maghrib dan isya itu menunggu, ya. Dan sampai-sampai Nabi mengatakan siapa yang menunggu sholat itu dia sudah menjadi bagian mendapatkan pahala Salat. pahala sholat. Bahkan para sahabat itu Bapak Ibu ketika menunggu dari maghrib ke isya itu ada yang apa? Ada yang makan ya dan lain sebagainya begitu. Kita lihat di sini. Idza dakhala waqtul isya shalla nabi ma ashabihi fa in kana hunaka amrun muhimmun min umril muslimin jalasa ma ashabihi. Kalau Rasulullah habis sholat isya, kalau ada masalah keumatan, Rasul itu segera selesaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, Rasul cepat untuk melaksanakan tidur. Tapi kita lihat di sini, wa tashawwaru fi ma bainahum in lam yakun jalasa ma ahlihi yusamiruhum min hadisuhum wa kana husnul yastami nisahu fi baiti min aroda an yabitu indaha yajlisuna ma'an yatanawaluna al-isya. Kadang Rasul itu setelah sholat isya, ibu dan bapak sekalian, atau setelah sholat maghrib yang mengatakan demikian, itu makan bersama keluarganya, atau ada para sahabat yang datang kepada Rasul memberikan makanan begitu ya, dan seterusnya lah gitu. Itu terjadi kadang ba'da maghrib, kadang ba'da isya. Tetapi setelah itu yang tasarifu kula wahidatin minhunna ila hujriha. Rasul berkumpul dengan para istrinya, habis makan, istrinya pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat setelah sholat isya ya. Nah, ini adalah keseharian Rasulullah SAW. Saya agak cepat karena waktu saya habis. Artinya ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Dari keseharian ini ada beberapa sunnah bunda ya. Satu adalah sunnah tidur. Kita perhatikan. Yang kedua sunnah husnul mu'asirah. Bagaimana baiknya Rasul kepada keluarganya. Sampai jauhlah itu sehari 2 kali menanyakan kabar, menyapa dan silaturahmi kepada istrinya. Yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian sunnah ngaji ya, atau sunnah ngaji. Rasulullah itu setiap hari ada kajian-kajian yang dilakukan dengan para sahabat terutama di waktu duha ya, begitu. Kemudian sunnah makan Bapak Ibu sekalian ya, sunnah makan Rasulullah sampaikan dalam beberapa hadis-hadis ya. Makanan Rasul itu makan terbaik ya. Luar biasa. Favorit Rasul itu makan yang sangat berkualitas. Dan yang terakhir adalah tidak banyak aktivitas setelah sholat isya kecuali ada urusan-urusan penting yang terkait dengan keumatan ya. Rasul kumpul dengan para sahabat bahas di waktu isya, bahkan bunda. Kadang Rasul itu sholat isyanya itu di akhir setelah beres urusan dengan para sahabat membicarakan masalah keumatan. Kadang Rasul akhirkan sholat isyanya itu. Tapi itu kadang ya, tidak keseharian. Tetapi keseharian Rasul cepat tidur ketika sholat isya. Ini mungkin ibu dan bapak ya, globalnya yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW dalam kesehariannya dari mulai bangun sampai tidur kembali. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz. Ini tadi kalau saya simak ya, pemaparan dari Ustadz, Masya Allah ya, Rasulullah itu sehari aja. Ini kan tadi Ustadz membahasnya baru 1 hari ya, kegiatan beliau 1 hari ya. Itu kayaknya nggak ada yang nggak manfaat ya Ustadz ya, yang dilakukan beliau ya, gitu. Semuanya itu manfaat. Mulai dari tidur ya, tidur awal, nanti bangunnya juga beliau kan awal ya, karena untuk ibadah gitu kan. Masa break ibadah, jeda ibadah, beliau juga untuk zikir, ya kan, sesuatu yang manfaat. Dan beliau ini satu yang saya soroti nih Ustadz, tentang makan beliau itu ternyata beliau berkualitas ya.
tentang Hmm, kualitas bukan kuantitas. Kalau kita betul. kan kuantitas ya banyak menunya gitu. Nggak tahu lah itu gizinya apa, pokoknya teh banyak menunya gitu lebih menarik. Iya, Kan kalau beliau kan betul. sedikit tapi itu gizinya masuk semua gitu. Kalau kita, Terpenuhi, Ustaz betul. tadi bilang seblak gini-gini banyak gitu tapi isinya teh nggak ada. Nah itu jadi kayak wah jadi kayak apa ya buat saya itu kayak wah iya nih gitu kayak Saya juga malu sendiri, Bunda. iya, jadi kayak saya apa yang selama ini saya makan ya gitu maksudnya cuma dapat Masya kenyangnya Allah. aja gitu nggak ada Bunda Kala, kalau kita misalnya bahas satu persatu ya, bagaimana makan Rasul, itu sebetulnya kajian kayak sangat panjang sekali ya. ya benar Itu Masya akan Allah lebih indah sekali. Ini hanya mau kodimah aja lah itu. ya. Ini saya yakin juga saya kalau saya pribadi baru tahu loh Ustadz jadi Iya, iya. mungkin teman-teman di sini juga ada yang mungkin ya yang udah tahu atau mungkin juga sama seperti saya baru tahu gitu jadi saya jelek banget gitu aduh selama ini mas saya cuman kenyangnya aja gitu maksudnya nggak mikir ini apa nih gitu yang mas saya masukin ke badan saya ini apa gitu terus yang selanjutnya Ini itu ini ada jamaah Bunda ya. ya Jadi Rasul tuh makannya bukan lontong gitu ya. Karena saya pernah ngajak seorang jamaah itu habis kajian subuh tuh makan lontong. Saya karbo langsung ditegur. kan karbo mulu ya kalau kita ya Ustadz ya. Masya Allah. Terus kayak Rasulullah itu kayak apa ya? Quality time ya sama keluarganya. Padahal kan Masya kalau Allah, kita Masya Allah, cerita tadi Masya kan Allah. istrinya apa rumahnya itu banyak maksudnya harus Iya, berkeliling. betul, Sedangkan betul. kalau kita aja antara suami istri serumah nih, kadang silaturahminya teh kurang gitu. Kadang Kadang mungkin terjaga jarang ya. ditanya gitu. Kalaupun makan bareng di luar, tetap dua-duanya sibuk dengan urusan Nah, masing-masing. itu kan. Ini kayaknya mungkin harus di forward ke para suami nih Ustadz. Kajian biar jadi apa namanya ini teladan jadi masya Allah ya kegiatan Rasulullah itu memang penuh manfaat ya cuman Masya Allah. sehari aja gitu kalau mungkin Iya, kalau di kita sekarang karena banyak pekerja ya Ustadz ya iya, ya waktu duha memang digunakan untuk mencari nafkah gitu ya tapi kan betul, seringnya kita pulang habis maghrib ya nggak melakukan sesuatu yang manfaat gitu dengan betul. alibi ya capek hiburan gitu padahal kan Hmm, hiburannya nggak harus yang nggak bermanfaat gitu kan betul, ya betul, jadi betul. Masya Allah. dan ini juga buat kita sebagai akhwat mungkin harus belajar lagi ya Ustadz bikin suami kita itu biar ngurus kita itu biar kita juga nggak bikin rudet mungkin istri-istrinya Rasulullah mungkin keurus karena apa nggak rudet kayak kita gitu nggak rumit. Iya, Masya Allah. Apalagi misalnya nanti kalau ada bahasan tentang sehari bersama Rasul ketika menjadi suami, itu sangat romantis sekali ya. Iya, Masya Allah. Ya, jadi kadang, oh iya, istri-istrinya Rasulullah itu keurus. Karena mungkin juga istri-istrinya juga menempatkan diri sebagai istri, nggak bikin suami pusing kali ya. Betul, betul. Masya Tetapi Allah. memang itu Bunda Kala ini bukan sekedar amal Rasul ketika tidak ada kerja, memang Rasul jadikan ini sebagai agenda harian. Ya, betul. Menziarahi rumah istri-istrinya yang di samping Masjid Nabawi itu bukan sekedar tidak ada kerja, tetapi ini sudah menjadi bagian dari program amal soleh Rasul yang dibangun setiap hari. Quality time ya, Ustadz Ya, ya. quality time betul. Iya. Iya. Jadi Masya Allah ya. Jadi Insya Allah Ustadz ini bagi saya pribadi, Insya Allah juga bagi semua benar-benar kayak, wah ini kajiannya hah gitu yang bikin kita teh harus benar-benar merombak diri gitu ya sedikit-sedikit untuk Hmm, meneladani Rasulullah. Semoga paling enggak dengan tidur lebih awal lah Ustadz itu dulu betul. mungkin gitu dan Ya. makan yang berkualitas enggak yang kuantitas aja yang dipilih ya. Ya, saya juga Bunda Kala ya. Ini salah satu yang sedang saya perjuangkan adalah tidak banyak aktivitas setelah sholat Isya. Nah itu Kenapa ini menjadi sulit bagi saya? Karena memang selama ini kayak sudah menjadi kayak sudah menjadi alarm, kayak sudah menjadi robot aja ya. Setiap Isya itu ya pasti banyak kegiatan gitu. Entah itu makan, entah itu kuliner di luar, entah itu ngobrol yang tidak perlu, entah itu nonton gitu ya. iya, Padahal betul. ternyata itu tidak dibangun sama sekali oleh Rasulullah SAW. Iya, Kalaupun harus terjaga Ba'da Isya, harus betul-betul urusan umat yang darurat. iya. Masya Allah itu ya.
Ustadz, ini karena waktunya juga udah mepet banget, tapi ada satu pertanyaan aja ya Ustadz ya. Boleh, silakan Bunda. Ini maaf, ada dari Ibu Dewi, izin bertanya Ustadz, apakah dicontohkan nih oleh Rasul jika ada orang yang meninggal dan orang itu soleh, lalu Hmm, kita katakan kepada orang-orang, saya hmm, jadi saksi nanti di akhirat beliau orang soleh. Kan sering ya Ustadz hmm. kita dengar gitu ya, Iya, saya saksi iya, gitu beliau iya. teh soleh gitu. Hmm, Atau misal bila ada orang yang menfitnah kita gitu, mungkin hmm, menzalimi kita ya gitu. iya. Kemudian kita itu ucap gitu, berucap gitu Ustadz. Saya tunggu di pengadilan akhirat gitu. Mungkin saya nggak bales nih di dunia, tapi nanti weh saya tunggu di pengadilan akhirat. Nah, kalau seperti itu apakah termasuk akhlak yang dicontohkan Rasul Ustadz? Baik, Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Ini ada hadis dari Anas bin Malik ya. Bentar. Jadi kesimpulannya begini Bunda, ini ada satu bagian, satu khusus ya, karena ada orang yang pura nantinya berbohong begitu ya. Kita diam saja kalau kita tidak tahu orang itu bagaimana. Ya sampai kita tidak tahu tapi kita mengatakan dia itu orang baik gitu ya. Itu kata ulama itu tidak diperkenankan. Kalau kita tidak tahu orang itu bagaimana. Yang dibolehkan itu berdoa ya agar si mayit itu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya dan lain sebagainya. Tentang aku bersaksi orang ini orang baik, memang Rasulullah kita tidak menemukan ini ya secara pasti. Apalagi kalau itu sekedar dusta begitu ya, itu sangat tidak dianjurkan di dalam Islam. Makanya bagaimana cara menguburkan jenazah itu ya sudah dikuburkan, sholat dikuburkan, udah selesai kan tidak banyak acara aku bersaksi semuanya begitu ya. Itu kan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita tidak tahu tentang orang itu, kita hanya berdoa saja. Jangan kita betul-betul mengatakan, aku menjadi saksi. Orang ini baik, enggak lah. Kita berdoa saja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya, terima segala amal, Ibadahnya. ibadahnya begitu ya. Itu adalah sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di kita kan banyak acara begitu, Ya, seakan-akan semua orang bersaksi, ya begitu tentang kebaikan itu. Padahal mungkin di antara mereka ada yang tidak tahu benar-benar Ustadz. bagaimana kualitas seorang itu begitu. Maka yang terbaik kata para ulama itu bukan semua orang mengatakan aku bersaksi bahwa itu orang baik. Doakan ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim nuzulahu dan seterusnya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi Bunda kalau tentang fitnah? Ya, jadi misal Aku ada tunggu orang di yang pengadilan. ya, ya gitu, gitu. Mungkin luapan ya, tapi Iya nggak betul. dibales di sini, tapi terucap. Ya udahlah, nanti ditunggu nanti di akhirat aja gitu, misal gitu. Baik, Ibu dan Bapak, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi ya. Setiap yang tidak selesai di dunia tidak akan pernah tidak selesai di akhirat. Pasti Allah selesaikan. Maka setiap muslim jangan pernah membawa urusan ke akhirat. Selesaikan di dunia. Saya ulang ya Bunda Kala ya. Setiap sesuatu yang tidak selesai di dunia tidak akan pernah tidak selesai di akhirat. Pasti Allah selesaikan. Kan begitu. Tetapi cara penyelesaian di dunia dan di akhirat berbeda kan. Di dunia kita bisa menyelesaikan dengan saling minta maaf, saling kirim bolu kan begitu ya, martabak, cipika-cipiki kan bisa. Tetapi ternyata di akhirat cara menyelesaikannya tidak seperti itu, Bunda. Ada transfer-transfer kebaikan dan pahala yang akan terjadi. Sebagaimana hadis Rasulullah tentang bab muflis dan tentang bab kontoro kan. Maka seorang muslim yang baik tidak boleh membawa urusan ke akhirat. Selesaikan di dunia. Kan begitu. Karena cara menyelesaikan di dunia dan di akhirat tidak sama. Nah, yang kedua, Bunda ya, tidak boleh iman yang ada di diri kita kecuali mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Artinya tidak boleh seseorang itu membawa dendam sampai ke akhirat. Karena itu bukan min alamatul mu'min, bukan tanda kebaikan seorang mukmin. Selesaikan di dunia. Ayo saling minta maaf. Justru yang terjadi adalah saling menyelamatkan di akhirat, bukan saling, ayo aku tunggu di pengadilan akhirat begitu ya. Kalimat semacam itu boleh dendam, boleh kita, tetapi
mukmin yang baik itu bukan saling mendendam, tetapi saling menyelamatkan kelak di akhirat kan? Ya, betul. Aku tunggu kau di akhirat, seakan-akan dia betul-betul tidak butuh pertolongan loh nanti di akhirat. Iya. Justru mendingan sebaliknya kan, bagaimana supaya masalah yang terjadi itu ternyata jadi kebaikan kelak di akhirat begitu. Maka ibu dan bapak, bagaimana cara menjadi kebaikan di akhirat? Kalaupun masalah piutang ketika dia tidak bisa bayar, ayo maafkan hutang itu. Ketika dia salah, cepat maafkan. Ketika kita bersalah, cepat minta maaf. Itu kan bunda ya. Kenapa? Karena diragukan keimanan kita kalau kita tidak saling mencintai saudara kita seperti mencintai diri sendiri. Artinya, selama ada penyakit-penyakit hati di sini, ada hisabnya nggak kira-kira bunda? Ada ya pasti Ustaz. Nah itu kebencian, kedengkian, itu semuanya ada hisabnya. Bahkan di beberapa pertemuan kemarin saya membahas di kajian bersama Ustadz Dudi, ternyata penyakit-penyakit hati itu ternyata tidak ada yang tidak akan dihisab kelak oleh Allah di akhirat. Kebencian kepada seorang mukmin boleh tidak? Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Ketika dia bersalah, ayo kita maafkan sebelum dia minta maaf. Dan hilangkan ada banyak hal yang tidak baik di hati kita tentangnya gitu. Justru yang harus ada adalah kita mencintai dia. Kita harus selamatkan dia agar sama-sama ke surga gitu. Itulah iman yang harus dibangun oleh setiap mukmin Bapak Ibu. Ya. Artinya begini, ketika kita melihat seseorang, harus melihat bagaimana orang itu bisa menyelamatkan kita di akhirat atau bagaimana orang itu bisa memberikan amal soleh kepada kita kan begitu. Ya, betul Ustaz. Nah gitu ya Bunda ya bahasanya. Makanya kalimat aku tunggu kau di pengadilan akhirat. Eh, saya yakin saya belum tahu ya, tetapi ulama-ulama kita memang mungkin tidak menganjurkan ada kalimat seperti itu. Kenapa? Karena sesama mukmin bukan saling mendendam dan mengancam sampai ke akhirat, tetapi saling mencintai di dunia dan saling menyelamatkan kelak di akhirat. Ya. Gitu sih Bunda ya. Ya. Walau Ya. alam bisawab. Insya Allah, semoga tadi Ibu Dede ya, Ibu Dewi, mohon maaf kok Ibu Dede, Bu itu Dedi. bisa mendapat pencerahan ya, dan ini juga kepada yang lain. Karena kalau kita dendam, kayaknya yang rugi juga kita sendiri ya nanti Betul Ustadz. Bunda, Ya, betul Bun, gitu. Masya Allah. Terus Ya. capek ya Ustadz. Hmm. Jadi mungkin kalau ada orang yang salah, mereka nggak minta maaf, ya udahlah kita maafin dulu. Walaupun nggak gampang ya Ustadz ya, gitu. Itu Barusan saya kajian ini ya di Kibar, ibu-ibu BJB ya, tentang bab memang ada orang yang sulit memaafkan kesalahan orang. Apalagi kesalahan itu memang mungkin kesalahan Istiqomah besar terjatuhkan, Ustaz. sampai memang melukai perasaan begitu. Tetapi ada 3 cara kata para ulama agar kita mudah memaafkan. Yang pertama adalah memaafkan itu agar kita bahagia. Karena orang itu mudah bahagia di masa depan ketika dia mudah memaafkan kesalahan di masa lalu. Dan sulit bahagia di masa depan ketika dia sulit memaafkan masa masuk. lalu. Yang kedua, memaafkan itu agar kita sehat. Betul, Ya, betul. karena kalau kita tidak memaafkan seperti kita sedang menyimpan banyak kotoran penyakit di hati. Betul, Makanya banyak orang yang menjaga makanan, menjaga olahraga, menjaga apa tapi sakit-sakitan. Di antaranya adalah karena dia kurang menjaga hati ya dengan menyimpan banyak kotoran itu. Dan yang ketiga, kenapa kita harus mudah memaafkan agar Allah mudah memaafkan kesalahan kita. Nah, itu. Jadi intinya Bunda, memaafkan itu bukan kepentingan orang lain, kepentingan kita agar kita sehat, bahagia, dan dimaafkan oleh Allah. Kenapa sampai selama ini orang sulit memaafkan? Salah persepsi dan salah salah mindset. Seakan-akan memaafkan itu kebutuhan orang lain. Padahal memaafkan itu kebutuhan siapa, Bunda? Kita sendiri ya Kebutuhan Ustaz. kita sendiri, Bunda. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah ya. Semoga sore ini kita bisa saling memaafkan ya Ustadz ya. Amin. Itu yang punya ganjalan-ganjalan di hati dihilangkan gitu ya. Amin. Amin ya Rob. Ya Ustadz, karena ini sudah hampir 5:30, jadi kita akhiri dulu acara Kajopat ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi Ustadz bisa membersamai Kajopat lagi. Dan nanti fi amanillah ya Ustadz, gitu. Semoga ibadahnya lancar, Ustadz diberikan kesehatan, keselamatan, dan Amin. hanya buat kita semua ya Ustadz ya, gitu. Amin. Ya Allah mampukan kita semua untuk umroh bareng ya, Amin. ya haji bareng ya. Amin ya Rob.
Baiklah, kita akhiri dengan istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Dan kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an la ilaha an la ilaha illa illallah. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua, jazakumullahu khairan katsiro atas kehadirannya. Semoga waktu yang kita luangkan sore ini menjadi waktu yang bermanfaat, menjadi waktu yang dicatat Allah sebagai amal kebaikan, ya. Dan semoga ini salah satu jalan yang Allah mudahkan kita untuk menuju surga. Amin ya Rabb. Ustadz, jazakallah khairan Nuhun katsiro. bernakalan, Di jazakallah tengah khair. Mohon doanya. kesibukannya, Ustadz, ya. Jazakallah pas. Ya. Sama-sama, insya Semoga Allah. Ustaz dilipat gandakan pahala keberkahannya. Amin, Bunda Rati. Mohon Amin, doa ya nanti Rabbal malam saya berangkat. Mohon doa Bunda Ya, Bunda. Teh Manila dilancarkan, dipermudah perjalanannya. Ya. Amin. Amin ya Rabb. Kita lepas dari sini Ustadz, tadinya mau nganter tapi ya udah diantar virtual ya Ustadz. Penutupan sebelum berangkat. Insya Allah, jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Terima kasih Sama-sama, Bun. sahabat-sahabat semuanya. Sampai ketemu insya Allah di Kajopat bulan depan ya. Baik, saya akhiri dulu. Atas nama tim Al-Hikmah Community, saya memohon maaf jika banyak kekurangan, keterbatasan. Semoga kedepannya bisa kami perbaiki lagi. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Manila, Ustaz.